Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Pula saya doakan kepada saudara-saudaraku semua yang menonton channel YouTube Sadat Tunggal 99, semoga selalu diberikan oleh Allah kesehatan lahir batinnya, digampangkan milik rezekinya, diselamatkan oleh Allah dunia wal akhirahnya. Saudara-saudaraku semua, kali ini channel YouTube Sadat Tunggal 99 akan membahas tentang pesugihan. Apa sih itu pesugihan? Pesugihan adalah tempat meminta, memuja selain kepada Allah. Banyak orang-orang yang putus asa karena imannya lemah. Banyak orang yang menderita akan kehidupan karena tidak mengenal Tuhannya. Maka dia ambil jalan pintas untuk mencari kekayaan, sehingga dia melupakan bahwa perkara tersebut sangatlah bahaya, sangatlah berisiko tinggi. Di mana bahaya dan resikonya? Bila kita datang ke pesugihan tersebut, maka yang memberi kekayaan di situ bukannya Allah, tapi jin kafir yang akan merusak keimanan kita sebagai manusia yang beragama. Apakah jin itu langsung memberikan harta setelah kita melakukan pesugihan? Tidak. Jin hanya memperlancar urusan-urusan kita yang tadinya dagang sepi bisa jadi ramai. Yang tadinya kerja tidak naik pangkat bisa naik pangkat. Yang tadinya kita dalam keadaan ekonomi morat-marit dimudahkan urusan-urusan kita dengan dimudahkan oleh jin. Setelah kita sudah kaya, maka setiap tahunnya jin tersebut minta tumbal keturunan kita yang sedarah sedaging. Setiap tahunnya, entah anak pertama, entah anak kedua, entah anak-anak kita selanjutnya, bahkan diri kita ataupun suami kita, kalau seandainya kita sudah mencapai waktu-waktu perjanjian. Lalu bagaimana bisa meninggalnya keturunan kita selama kita pesugihan? Di situ kebanyakan mati mendadak. Yang pekerja jadi wirajasa ataupun pengemudi pasti meninggalnya tabrakan. Yang kerjanya di bagian alat listrik dia kesetrum. Jadi ada sebab. Jadi harta tersebut memang banyak, tapi di situ nyawa keturunan kita habis habisnya, karena hanya perjanjian sebanyak atau selama paling lama 15 tahun kita menikmati harta tersebut. Dan sangat ruginya lagi kalau orang sudah pesugihan, dia tidak akan merasakan nikmatnya makanan. Contoh, kalau dia makan daging ayam ataupun daging sapi serta kambing, maka dilarang oleh jin tersebut. Begitu makan daging ayam atau daging sate atau sate kambing, begitu kita makan, lalu jin bilang, "Hai, itu bukan harta lo, itu bukan makanan lo, itu milik gua."
lu cukup makan yang gua bilang cuma teri ya teri, nggak bisa lu makan enak karena itu harta gua. Percuma harta banyak tapi makan kita tersiksa, makan tidak menikmati dari hasil harta tersebut. Memang mobil punya usaha maju karena dibantu oleh jin. Kalau orang sudah bersekutu dengan jin, maka taruhannya nyawa. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana supaya kita terputus dari pesugihan tersebut, bahkan bertobat? Bisa. Harus datangi orang-orang yang mengerti tentang pemutusan pesugihan tersebut, bisa saja. Kalau memang di antara saudara-saudaraku sekalian ada yang melakukan pesugihan tersebut, saya bisa bantu, bisa memutuskan pesugihan tersebut. Tapi konsekuensinya setelah kita putus pesugihan tersebut, maka harta kita yang tadi banyak habis total. Semua harta, mobil dan lain-lainnya habis semua, diambil lagi oleh jin tersebut. Karena itu bukan milik dia, bukan hasil kerja kerasnya dia, karena dibantu oleh jin. Jadi sekali lagi, hartanya habis semua, tidak tersisa, kembali nol lagi. Itu terputus resikonya. Memang seperti itu. Mumpung anak, istri atau keturunan kita belum jadi korban si pesugihan tersebut, insya Allah saya bisa bantu. Kalau memang ada rekan-rekan, ya sini saya tidak menuduh ataupun bisa mengatakan di antara kalian arti pesugihan, bukan. Cuman mungkin di antara lain ada yang, orang lain maksudnya mungkin ada yang lupa bahwa itu pesugihan atau tidak, ataupun hal-hal yang kita nggak paham kita ikut-ikutan lalu memutuskannya masalah pesugihan itu nggak bisa. Insya Allah datang kemari saya bantu. Jadi itulah pesugihan sepintas saya bahas. Masih banyak hal-hal yang mesti saya buka tentang pesugihan. Bagaimana tentang pesugihan tuyul, bagaimana pesugihan tentang babi ngepet, bagaimana pesugihan tentang monyet, bagaimana pesugihan tentang pocong, dan lain-lainnya nanti insya Allah akan saya kupas. Ini hanya konsekuensinya atau risikonya kalau kita menjadi pesugih atau pelaku pesugih. Jadi demikianlah konten ini, semoga menjadi inspirasi dan menjadi sebuah wawasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.